baca buku cerita Nabi Nuh. Atau apa lagi? Iya, kita mulai ya. Bukan. Ini Ini. ya, berjudul Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah anak dari cucu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Nuh termasuk dalam golongan orang-orang yang memiliki kesabaran dan keteguhan hati. Nabi Nuh diberkati usia yang sangat panjang. Masa hidup beliau mencapai 950 tahun lamanya. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi pada usia 480 tahun. Nabi Nuh ditulis Allah untuk menyampaikan amanah-amanah kebaikan bagi umat manusia di bumi. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, terdapat 5 orang saleh yang meninggal pada waktu yang hampir bersamaan, yaitu Wad, Suwa'a, Yahud, Ya'ub, dan Nasr. Untuk menghormati 5 orang saleh itu, dibuatlah patung-patung yang menyerupai wujud mereka dan diberi nama sesuai nama mereka masing-masing. Karena perilaku kelima orang tersebut dinilai begitu mulia, patung-patung tersebut lama-kelamaan dijadikan alat penyembahan. Allah yang Maha Pengasih mengangkat seorang Nuh yang bernama lengkap Nuh bin Lamik bin Mata Syalih bin Idris, orang yang dinilai Allah begitu mulia untuk menyadarkan umat manusia di bumi yang bertabiat tidak baik. Perilaku umat manusia di muka bumi ini semakin tidak berakhlak dan banyak melakukan penyimpangan. Harkat dan martabat seseorang tidak lagi dipandang. Si kaya dianggap terhormat, sedangkan si miskin dianggap hina. Nabi Nuh terus berdakwah menyerukan kepada kaumnya untuk berhenti menyembah berhala dan berhenti menyekutukan Allah. Kemudian ternyata tidak semudah itu Nabi Nuh mempengaruhi kaumnya. Mereka menentang keras perkataan Nabi Nuh yang meminta mereka berhenti menyembah berhala yang selama ini mereka anggap sebagai sebagai apa? Tuhan. Mereka begitu menentangnya sehingga ketika mendengar Nuh berdakwah, mereka menutup lubang telinga dengan tangannya. Bagaimana cara menutup telinganya? Seperti itu. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak mendengar apapun perkataan Nabi Nuh. Nabi Nuh sempat merasa sedikit terpuruk oleh perlakuan itu. Sempat pula ia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dakwanya tidak pernah didengar. Dalam pengaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu, beliau meminta kaumnya diselamatkan dari muka bumi sehingga berhenti berbuat. Kaumnya dilenyapkan dari muka bumi sehingga berhenti berbuat dosa. Permohonan Nabi Nuh dikabulkan Allah, memintanya untuk mempersiapkan sebuah kapal besar di tempat yang jauh sehingga terhindar dari keramaian orang. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Melindungi memastikan bahwa Nuh akan diberi perlindungan selama pembuatan kapal tersebut. Semua pengikut Nabi Nuh membantunya bekerja siang dan malam. Ini kapalnya. Iya, ini kapal. Ini apa? Ini burung. Kapalnya di atas apa? Di atas gunung. Meskipun terletak jauh dari keramaian kota, orang-orang kafir itu tetap dapat menemukan Nabi Nuh dan mau naik itu orang-orangnya mengikutinya. Terus bagaimana dong naiknya? Naik, nanti ada tangga. Mereka serta-merta mengejek dengan kata-kata tidak pantas. Nabi Nuh sama sekali tidak menghiraukan perkataan mereka. Beliau terus bekerja bersama para pengikutnya sehingga diam dulu. Kan kita baca apa? Baca cerita pengikutnya hingga apa? Kapal itu selesai. Nih, ini apa nih? Ini apa?
Ini jerapah. Yang naik ke kapalnya Nabi Nuh siapa saja nih? Jerapah. Apa ini? Singa. Lion atau singa. Kemudian ini apa? Ketik. Oh, ini anak Ini ayam. macam lili. Ya. Allah Maha melihat ketika semua telah masuk ke dalam kapal. Allah memerintahkan untuk mencurahkan hujan dari segala penjuru sehingga mengakibatkan bencana air bah. Air semakin lama semakin naik dan menenggelamkan bumi secara perlahan sehingga tidak ada lagi tempat untuk berpijak dan berlindung. Ini besar kan? Ini apa ini? Air bah, air laut. Air bah yang diturunkan Allah yaitu berupa air hujan yang sangat deras. Tunggu dulu semuanya. Nanti hujan, Cok. Nabi pada saat seperti itu, Nabi Nuh harus rela kehilangan putranya yang mengikuti jejak orang-orang kafir yang tidak mau mengikuti masuk ke dalam kapal. Kesedihan Nabi Nuh tidak terbendung lagi, namun demikian Allah telah menegaskan bahwa anaknya itu adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak beriman dan berakhlak, sehingga tidak termasuk dari keluarga Nuh. Nah, yang terakhir nih, dalam kegamangannya di tengah lautan air bah itu, Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, aku mohon perlindunganmu." Berdoa, "Jika engkau tidak segera menyayangi dan mengampuniku, niscaya aku akan termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan Nabi Nuh untuk menurunkan semua yang ada di dalam kapal dan kembali membangun kehidupan mereka yang baru, sebagaimana Allah berfirman, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat dan sejahtera serta penuh keberkatan atasmu dan atas orang-orang yang bersamamu." Air bah surut seketika, bumi kembali terlihat dan daratan kembali dapat dipijak. Nabi Nuh serta para pengikutnya berlabuh di atas Gunung Al-Jud. Iya, Gunung Al-Jud atau Gunung Judi yang terletak di Amerika Selatan, berbatasan dengan Mesopotamia. Nah, selesai ya Bu Guru. Ini apa ini? Kapal. Kemudian ini apa? Air. Gunung. Kemudian ini apa? Pelangi yang sangat cerah. Oke. Cerah sekali. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.